Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Randy Valeri, APD MPDE, selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Jakarta Gunung Sahari. Namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fikih Dwi Wahyuni dengan NPM 2019 145009000 dari Prodi S1 Pendidikan Ekonomi. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu yang pertama, pendahuluan, landasan teori, kerangka berpikir dan hipotesis, serta metodologi penelitian. Langsung saja, pada bagian pendahuluan, peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu menurut Sudarmayanti tahun 2017 bahwa kinerja merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Perkembangan mental dan semangat karyawan yang cenderung menurun akan mengakibatkan penurunan kinerja karyawan. Permasalahan dalam PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Gunung Sahari adalah kegagalan pada suatu perusahaan yang disebabkan oleh gaya kepemimpinan yang tidak efektif dan efisien, yang membuat kurangnya kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, pemimpin tidak mampu sebagai panutan dan tidak melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu seperti planning, organizing, actuating, controlling, kemudian tidak dapat bekerja sama dengan orang lain atau menjadi pemimpin yang tidak bisa menguasai dan mengendalikan diri, sehingga berbagai kesalahan terjadi di dalam kepemimpinannya. Dengan demikian, gaya kepemimpinan menjadi sebuah bahan kajian yang sangat penting. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Jakarta Gunung Sahari. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apa yang akan membuat kinerja karyawan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Gunung Sahari lebih baik. Kemudian yang kedua, bagaimana kinerja karyawan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Gunung Sahari. Kemudian, gaya kepemimpinan apa yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Gunung Sahari. Kemudian, apa saja yang mempengaruhi kinerja karyawan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Gunung Sahari. Kemudian, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja karyawan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Gunung Sahari. Dan yang terakhir, adakah pengaruh persepsi gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Gunung Sahari. Peneliti juga melakukan pembatasan terhadap variabel-variabel penelitian, yaitu berdasarkan identifikasi masalah di atas, dan untuk menghindari pembahasan yang lebih luas, maka batasan masalah pada penelitian ini hanya yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan. Kemudian peneliti juga membuat rumusan masalah, yaitu apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Gunung Sahari. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya paparkan tadi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Gunung Sahari. Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya yaitu diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas secara khusus bagi pembaca pada umumnya mengenai gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan. Dan untuk manfaat praktisnya bagi pembaca diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dengan menambah wawasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Manfaat bagi perusahaan diharapkan dapat menjadi evaluasi dan bahan masukan bagi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Gunung Sahari dalam hal meningkatkan kualitas kinerja karyawan sehingga dapat tercapai tujuan perusahaan. Manfaat bagi mahasiswa yaitu diharapkan dapat dijadikan bahan informasi pengayaan bagi para mahasiswa agar dapat mendapatkan pengetahuan lebih mengenai gaya kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas kinerja karyawan. Dan bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang, terutama penelitian berkaitan dengan gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan dalam suatu perusahaan. Pada bagian yang kedua ada landasan teori. Landasan teori ini ada dua, yaitu kinerja karyawan dan gaya kepemimpinan. Kinerja karyawan adalah suatu prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan tugas dan perannya dalam perusahaan. Hal itu dapat dilihat dari kualitas kerjanya, kuantitas dari pekerjaan yang dilakukan, keahliannya dalam menjalankan pekerjaan, dan bagaimana karyawan tersebut dapat menjalin hubungan kerja yang baik dengan karyawan lainnya. Sedangkan gaya kepemimpinan adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi bawahannya dengan berbagai macam cara dan teknik dengan kemampuan untuk mempengaruhi, menggerakkan, mengarahkan seseorang atau kelompok ke arah yang lebih baik dan positif melalui proses yang panjang. Apapun yang dilakukan oleh pemimpin sangat berpengaruh terhadap kinerja dari karyawan. Maka dari itu, seorang pemimpin harus mahir dalam berkomunikasi sehingga mengetahui kelemahan maupun kelebihan bawahan. Di samping itu, haruslah mempunyai moral dan etika yang baik sehingga akan tercipta hubungan yang harmonis antara pemimpin dan bawahan sehingga kemajuan akan tercapai. Kemudian, kerangka berpikirnya dapat dilihat bahwa gaya kepemimpinan sebagai variabel X sedangkan kinerja karyawan sebagai variabel Y. Kepemimpinan adalah suatu proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Kepemimpinan digunakan untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya melalui kegiatan mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Jika dikaitkan dengan kinerja, maka ketika pemimpin menetapkan tujuan yang ingin dicapai, adalah peningkatan kinerja, maka pemimpin akan menggunakan kepemimpinannya untuk mengendalikan bawahannya agar mengarah pada peningkatan kinerja. Sebagai hasilnya, melalui kepemimpinan yang baik, maka organisasi akan berhasil mencapai target kinerja yang diharapkan. Dalam kerangka berpikir tadi, penulis dapat membuat hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah atau belum tentu kebenarannya, sehingga harus diuji secara empiris. Hipotesis yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian ini yaitu ada HO. HO di sini tidak terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan
pada PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk Kantor Cabang Jakarta Gunung Sahari, sedangkan HA terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Jakarta Gunung Sahari. Selanjutnya, bagian yang ketiga yaitu ada metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian yaitu ada waktu dan tempat penelitian, kemudian ada desain penelitian, populasi dan sampel. Selanjutnya ada metodologi pengumpulan data, kemudian instrumen penelitian, dan yang terakhir ada teknik analisis data. Kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Untuk waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret hingga akhir bulan Juli dalam melakukan observasi pada perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Gunung Sahari Jakarta, dan penelitian terhadap karyawan dilakukan pada bulan Juni. Sedangkan tempat penelitian dilakukan pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Gunung Sahari Jakarta yang berlokasi di wilayah Gunung Sahari Utara di Jalan Gunung Sahari nomor 28D RT 12 RW 4 Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10720. Selanjutnya ada desain penelitian. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif kuantitatif, di mana penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif distribusi data-data hubungan antara variabel. Variabel penelitian ini yaitu ada variabel bebas atau variabel X, yaitu gaya kepemimpinan, ada juga variabel terikat atau variabel Y, yaitu kinerja karyawan. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Menurut Sugiono, tahun 2015, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk mempelajari dan kemudian menarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Jakarta Gunung Sahari yang berjumlah 68 orang. Sedangkan sampel, menurut Arik Kunto, mengemukakan bahwa penelitian sampel, penetapan sampel yaitu apabila jumlah populasi kurang dari 100, maka yang menjadi sampel adalah keseluruhan populasi yang ada. Sedangkan bila jumlah populasinya lebih dari 100, maka yang menjadi sampel adalah 10% sampai 15% atau 20% sampai 25%. Sehingga penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh karena populasi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Gunung Sahari Jakarta hanya berjumlah 68 orang, maka berdasarkan pendapat di atas yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan karyawan. Selanjutnya, ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kemudian, untuk instrumen penelitiannya yaitu ada 3. Yang pertama, variabel kinerja karyawan atau variabel Y meliputi definisi konsep
konseptual kinerja karyawan, yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kemudian, definisi operasional kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan hasil yang diharapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Gunung Sahari, Jakarta. Kemudian untuk kisi-kisi instrumen kinerja karyawan, instrumen penelitian ini berupa angket, kuesioner menggunakan skala ordinal yang mengacu pada skala Likert. Skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial menurut Sugiono tahun 2016. Untuk variabel yang kedua yaitu ada gaya kepemimpinan atau variabel X, meliputi yang pertama ada definisi konseptual, yaitu gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sikap, sifat yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika pemimpin mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya. Kemudian yang kedua ada definisi operasional. Gaya kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi kegiatan individu dan kelompok dalam usaha mencapai tujuan dalam situasi tertentu pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Gunung Sahari, Jakarta yang berlokasi di daerah Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat dengan indikator sebagai berikut: kepemimpinan pengarah atau direktif, kepemimpinan pendukung atau sportif, dan kepemimpinan partisipatif. Selanjutnya, kisi-kisi instrumen gaya kepemimpinan itu berupa angket atau kuesioner yang menggunakan skala ordinal yang mengacu pada skala Likert. Selanjutnya, instrumen penelitian yang ketiga yaitu uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan persoalan yang berhubungan dengan pertanyaan sejauh mana suatu alat ukur telah mengukur apa yang harus diukur. Sedangkan reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dan dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Kemudian yang terakhir, untuk teknik analisis data menggunakan 4 uji, yaitu yang pertama, uji prasyarat analisis yang terdiri dari uji normalitas data. Kemudian yang kedua yaitu uji analisis regresi linear sederhana. Kemudian yang ketiga ada uji analisis koefisien korelasi yang terdiri dari analisis korelasi sederhana dan koefisien determinasi. Dan yang terakhir ada pengujian hipotesis. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.